Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Mufiddin dengan NIM 19650004 ingin menjelaskan tentang soal UAS yang telah diberikan. Langsung saja di sini soal pertama yaitu menjelaskan metode numerik dengan ketentuan 5W1H dan pilih 2 metode. Jadi soal berikutnya pilih 2 metode dengan ketentuan 5W1H. Di sini soal pertama, apa sih metode numerik itu? Metode numerik adalah suatu teknik penyelesaian dalam permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan memanfaatkan operasi aritmatik, yaitu operasi tambah kurang kali bagi. Kemudian mengapa metode numerik ini digunakan? Karena terdapat beberapa permasalahan matematis yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik seperti masalah keamanan, kesehatan, pengawasan, kenyamanan, kesenangan, dan lain sebagainya yang memiliki persamaan matematis. Kemudian kapan metode numerik ini digunakan? Yaitu pada saat menyelesaikan persoalan matematis yang penyelesaiannya sulit didapatkan menggunakan metode analitik seperti menyelesaikan persamaan simultan, diferensial, dan integral, persamaan linear, interpolasi, dan regresi, persamaan diferensial, masalah multivariabel untuk menentukan nilai optimal yang tak bersyarat. Kemudian, di mana metode numerik ini digunakan? Dapat diimplementasikan pada komputer dan terdapat banyak program yang mendukung penggunaan metode numerik seperti Eureka, MATLAB, Matcat, Maple, Excel, dan lain sebagainya. Di sini di mana kurang lebih sama dengan kapan. Kemudian di sini siapa? Tentunya orang-orang yang menemukan sebuah permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode analitik. Kemudian bagaimana metode numerik ini digunakan? Memiliki beberapa tahapan dalam menyelesaikan persoalan pada dunia nyata. Yakni pertama pendefinisian masalah apa yang diketahui dan apa yang diminta. Kemudian ada pemodelan persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Kemudian penyederhanaan model matematika yang dihasilkan dari tahap sebelumnya mungkin saja terlalu kompleks, yaitu memasukkan banyak peubah, variabel, atau parameter. Semakin kompleks model matematikanya, semakin rumit pula penyelesaiannya. Mungkin beberapa andaian dibuat sehingga beberapa parameter dapat diabaikan. Model matematika yang diperoleh dari penyederhanaan menjadi lebih sederhana sehingga solusinya akan lebih mudah diperoleh. Kemudian ada formulasi numerik. Formulasi numerik setelah model matematika yang sederhana diperoleh, tahap selanjutnya yaitu memformulasikannya secara numerik. Kemudian ada pemrograman. Di sini merupakan tahap selanjutnya yaitu menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai. Kemudian ada operasional. Pada tahap ini, program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sesungguhnya. Kemudian ada evaluasi. Bila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh diinterpretasi. Kemudian di sini ada nomor 2 yaitu pilih metode. Di sini saya memilih metode interpolasi Newton dan metode Gauss. Di sini pertama interpolasi Newton. Apa itu interpolasi Newton? Interpolasi Newton dikenal juga dengan Newton's divided difference. Teknik ini menggunakan pengurangan dan pembagian sederhana dalam mengkonstruksi persamaannya. Teknik ini sedikit lebih rumit untuk mengerti, tapi dengan bantuan tabel teknik ini akan mudah dilakukan baik oleh user atau komputer. Kemudian siapa penemu interpolasi Newton yaitu sesuai dengan namanya itu Isaac Newton. Kemudian di sini ada soal, itu diberikan data dalam bentuk pasangan sebagai berikut, yaitu X-Fx yaitu 13, 25, 38, 5, 12, dan tentukan nilai F4-nya. Di sini langkah 1 yaitu kita menentukan X0, X1, dan X2-nya. Di sini saya menentukan X0 yang mulai dari sini, yaitu yang Xfx 2,5, kemudian X1-nya 3,8, 5,12. Kemudian di sini F4. Kemudian di sini langkah pertamanya itu, di sini BO5 yaitu B0 sama dengan 5 yaitu gara-gara X0 yang di sini 5 kita mulainya. Kemudian di sini B1 langkah pertama rumusnya yaitu Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 kurang X0. Di sini Fx1-nya 8 dikurang 5, terus X1-nya dikurang X0-nya 3 kurang 2, 3 kurang 2, 3. 8 kurang 5 dibagi 3 kurang 2 sama dengan 3. Kemudian langkah kedua yaitu menyatukan X2, X1, X0. Di sini memakai rumus seperti ini. Fx2 dikurang Fx1 dibagi X2 kurang 1. Seperti ini rumusnya, dikurang Fx1 dikurang Fx2 dibagi X1 kurang X0 dibagi X2 minus X1. Dan hasilnya didapatkan min 1/3. Kemudian angka terakhir yaitu di sini kita menentukan F4, nilai F4. Kemudian di sini dengan rumus B0 ditambah B1 dikali X kurang X0 ditambah B2 dikali X dikurang X0 dikali X kurang X1. Kemudian kita masukkan yang hasil kita telah dapatkan tadi. Kemudian didapatkan hasil 10,33. Kemudian untuk metode selanjutnya itu metode Gauss.
Di sini apa sih metode Gauss itu? Metode Gauss itu suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang baris. Kemudian kenapa metode Gauss? Karena suatu metode ini merupakan suatu cara mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana. Kemudian kapan metode Gauss digunakan? Itu saat mencari inverse dari sebuah matriks. Lebih bermanfaat jika sistem persamaan linear terdiri dari banyak persamaan dan variabel. Contohnya sistem tersebut mempunyai 5 persamaan dan 5 variabel di dalamnya. Kemudian siapa penemu metode Gauss? Itu Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai dengan 1855. Beliau merupakan seorang matematikawan bangsawan Jerman yang berkontribusi dalam bidang geometri, teori fungsi, teori bilangan, teori probabilitas, dan tentunya metode Gauss. Carl Friedrich Gauss mempunyai julukan Prince of Mathematics. Kemudian bagaimana metode Gauss ini digunakan? Yaitu terdapat 3 jenis operasi yang dapat dilakukan dalam metode eliminasi Gauss, yaitu pertama mengganti urutan 2 baris, kedua mengalihkan baris dengan angka yang bukan 0, kemudian menambah suatu baris dengan baris yang lainnya. Dan di sini ada contoh soal yaitu seperti berikut: 2x ditambah x2 ditambah 4x3 sama dengan 8, seperti ini. Kemudian langkah pertamanya itu kita mau mengubahnya menjadi matriks. Di sini 214 dari mana? Di sini 214 sama dengan 8. Kemudian berikutnya juga begitu. Kemudian langkah kedua yaitu B1 dikurang B3. Baris 1 dikurang baris 3. Kenapa begitu? Karena pada metode Gauss ini kita tujuannya yaitu mencari diagonal utamanya sampai 1. Jadi semuanya 1, maksudnya 1 1 1. Kemudian di sini harus 0 0 0. Jadi bagaimana kita buat menjadi seperti itu? Kemudian di sini langkah 2 baris 1 dikurang baris 3. Di sini 2 kurang 1, 1 kurang 3, 4 kurang 3. Dan hasilnya menjadi seperti ini. 1 min 2 1 0, 3 2 1 10, 1 3 3 8. Kemudian langkah ketiga seperti yang pada si bilang tadi. Di sini langkah kemudian baris 2 yang tadi di sini kemudian dikurangi 3 kali baris 1. 3 kali baris 1 kenapa? Karena supaya di sini 3 dikurangi 3 kali 1 yaitu 0 supaya dapatkan hasil 0 di sini. Kemudian untuk langkah selanjutnya seperti itu, di sini kita dapat lihat 0 0. Kemudian di sini sudah mulai 0 0, di sini sisa 3,25. Di sini langkah terakhir seperti ini dibagi 3,25 untuk mendapatkan 1 1 1 0 0. Kemudian jika sudah begitu, langkah terakhir yaitu substitusikan dari bawah. Kemudian di sini kita dapat lihat langkah terakhirnya itu dari bawah ya. Berarti x3 ini kan 00 habis, berarti sisa x3. Jadi x3 sama dengan 0,538. Kemudian yang kedua 1, jadi x2 dikurangi 0,25 ini dikali ini kan x3 yang tadi. Kemudian sama dengan 1,25. Kemudian hasilnya itu seperti ini, kita 0,25 kali x3 yang telah kita dapatkan ini 0,538. Kemudian 1,384 hasilnya. Kemudian untuk x1 sama juga seperti itu. Kemudian 1 min 2 sama dengan 0. Kemudian langsung kita masukkan saja, ini kan 2x2. X2 kita sudah dapatkan hasilnya, kita kasih masuk 2 kali 1,384 dikurangi 0,538 x3 nya. Kemudian didapatkan 2,23. Kemudian jadi didapatkan x1 2,23, x2 1,384, x3 0,538. Ya mungkin begitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.